Shalom. Shalom. Shalom setiap saudara dan saudariku di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini sama-sama kita kembali bertemu, baik secara online maupun onsite, untuk meninggikan, memuji, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita percaya, waktu kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, maka Allah akan hadir dan bertata di atas puji-pujian kita. Karena itu mari saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa dan kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan Allah. Sama katakan ya, Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta. Di mana? Di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa dan kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Amin. Ada kuasa yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Karena Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang mulia. Tenanglah jiwa kita kalau kita ada bersama dengan Dia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih
Kami punya Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi kami. Karena itu kami mau Tuhan, seumur hidup kami memuji, meninggikan, memuliakan Engkau selama-lamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kalau Engkau hantarkan kami di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat penjagaan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami. Dan yang akan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus melanjutkan kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami, seumur hidup kami. Bahkan kepada keturunan-keturunan kami percaya Tuhan yang akan melanjutkan kasih setia itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau meninggikan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan dengan bibir kami, dengan hidup kami, dengan tubuh kami. Sebagai tanda bukti cinta kasih kami kepada Engkau. Karena itu mari Tuhan, kami tahu Engkau yang ada di tempat ini. Dan Engkau yang siap, untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Tetap bangkit berdiri. Kasih setia Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Kasih setia
Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Musik ada yang main dulu ya. Musik ada yang main ya. Saya mau tanya, di tempat ini ada nggak yang suka ngerasa, aduh aku merasa sengsara, aku mah sepertinya malang, aku sepertinya kenapa menderita terus hidupnya, aku kenapa sepertinya orang yang gagal. Tapi firman Tuhan katakan, anugerahnya tersedia bagi kita. Kita orang yang diberkati, kita orang yang dilimpahi. Amin. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dilimpahi Tuhan, kita tepuk tangan sama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Katakan, kamu diberkati, kamu diberkati.
Silakan duduk. Banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kita tidak pernah duga, kita tidak pernah tahu. Kita lagi enak-enak jalan, lagi enak-enak sekolah, lagi enak-enak bekerja. Tahu-tahu ada datangnya COVID yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Yang memporak-porandakan semuanya. Demikian juga seperti musim yang selalu berganti. Sekarang kita lihat di luar cerah, panas, mendadak timbul hujan. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hidup kita. Satu yang kita tahu, Tuhan selalu menjaga kita. Dia selalu melindungi kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan satu buah lagu. Tuhan selalu menolongku. Dengan iman kita bangun iman kita katakan, apapun yang terjadi, saya boleh berkata bahwa Tuhan itu baik. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu, janji-Mu ya dan amin. Allah yang akan selalu menolong, Allah yang akan selalu menjaga. Kami percaya Allah yang memberkati, rencana-Mu tidak pernah gagal dan tidak akan pernah gagal. Masa depan yang penuh harapan yang Kau janjikan bagi kami. Setiap anak-anak-Ku, kami bersyukur, kami bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, Allah yang selalu pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang beri kemenangan, yang beri kekuatan, yang beri pertolongan senantiasa. Haleluya, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan.
Haleluya. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah di hadapan Allah pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur karena Engkau tetap peliharakan kami. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Bapa yang sangat baik, sangat mengasihi kami. Pagi hari ini kami mau duduk diam untuk memperhatikan, mendengar firman Tuhan, membuka hati kami untuk firman Tuhan. Tolong ya Bapa, kami mohonkan Roh-Mu yang kudus mengurapi kami masing-masing, agar kami boleh benar-benar menjadi tanah yang subur, untuk benih-benih firman Tuhan boleh ditanamkan dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, Engkau sudah mempersiapkan Bapak Evangelis Junius Gulu untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini ya Bapa, Engkau bawa di dalam kuasa Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya sepenuhnya adalah firman Tuhan yang penuh kuasa dan memberkati kami semua, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang ada mengikuti melalui live streaming. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus maupun yang sedang ikut ibadah lewat live streaming pada pagi hari ini di YouTube channel kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Meskipun sebenarnya lebih baik kita ikut ibadah bersama-sama pagi hari ini. Amin. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang menurut saya perlu kita ingat, dan judulnya memang ingat gitu ya. Boleh kita katakan sama-sama ingat ya. 1, 2, 3 ingat. Nah ya, jadi ini gampang diingat ya. Apapun tentang ingat ya. Kalau saudara nanti keluar dari tempat ini, saudara akan ingat ya. Sedang saudara berada di sini, saudara akan ingat juga. Saudara ada di rumah akan berusaha untuk mengingat. Kalau tidak di skip videonya ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita akan belajar, saya akan sharing tentang topik ini, tentang ingat ini. Dan lawan kata daripada ingat itu adalah lupa. Ya, saya nggak tahu mana yang lebih banyak kita hidupi, lebih banyak kita lakukan setiap hari, mengingat atau melupakan. Ya, mungkin kalau hal yang pahit ya kita lupakan lah ya. Yang sering kita ingat hal-hal yang manis ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang setuju, yang mengalaminya boleh amin lah ya. Ya saudara-saudara, jadi lupa itu biasanya penyakit manusia pada umumnya ya. Yang kadang ada obatnya, kadang juga enggak ya. Minum segala obat juga seringkali tidak sembuh juga. Saya salah satunya korbannya, saudara-saudara. Saya seringkali lupa, kalau tidak dicatat, kalau tidak dikasih di note dan tidak kasih alarm, maka saya lupa. Dan puji Tuhannya saya nggak lupa istri saya nggak lupa anak saya gitu ya saudara-saudara ya. Ketika saya pergi kemana-mana saya ingat, oh saya ada punya istri di rumah ya. Saya nggak lupa. Jadi saya nggak lupa bahwa saya ibadah bergereja di GPKD Itabaga Kekasih ya saudara-saudara ya. Nggak lupa dengan gembalanya, nggak lupa dengan saudaranya, nggak lupa dengan temannya. Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah kita nggak melupakan Tuhan. Amin ya. Kita nggak lupa Tuhan meskipun dalam situasi, keadaan, kondisi apapun boleh terjadi. Kita nggak melupakan Tuhan, baik dalam kondisi suka maupun duka. Nah, Tuhan sebenarnya lebih mau di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, setiap hari, setiap saat kita ingat Tuhan. Ketika Anda berangkat kerja, saudara ingat Tuhan. Ketika saudara pergi berbisnis, menjalin kerjasama dengan orang, saudara ingat Tuhan. Ketika saudara mau berpacaran, ngedate dengan pacar saudara, saudara ingat Tuhan. Kalau nggak ingat Tuhan itu bahaya. Biasanya setan akan selalu ngikut saudara-saudara. Ya, kemanapun Anda pergi melayani Tuhan harus ingat Tuhan. Melayani di gereja harus ingat Tuhan. Kemanapun Anda pergi, saudara dan saya pergi setiap hari kita perlu ingat Tuhan.
Karena kenapa? Tuhan selalu menyertai setiap hidup saudara dan saya. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan mengarahkan kita. Saudara-saudara, dari hari ke hari. Tapi seringkali kita dalam perencanaan hidup kita, karena terlalu banyak kesibukan, terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak hal yang kita urusin, terlalu banyak hal yang kita harus pikirkan juga, meskipun sebenarnya yang kita pikirkan nggak akan selesai hari itu juga, kita melupakan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya coba mereview kembali, mengingatkan kita semua, saudara dan saya, untuk tidak melupakan Tuhan dan selalu ingat. Mari kita katakan 4 kali. 1, 2, 3. Ingat. Ya. 1, 2, 3. Ingat. Oke, siap. Saya pasti percaya ingat ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama pagi hari ini di Ulangan pasal 8. Kitab ini ditulis oleh Musa, saudara-saudara, dan ini menarik sekali karena ini pengulangan. Nah, saya tadi ada bilang, Om Jun, kita ulangan hari ini. Benar, kita akan ulangan hari ini. Sejauh mana kita sudah tahu kebenaran, bercanda. Ya, jadi kita mulai baca Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3. Kita mulai dari situ dulu. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Iya, saudara-saudara, oleh karena itu Musa mengajak bangsa Israel melihat, mereview, mengulang kembali, mengingat kembali apa yang telah terjadi selama 40 tahun. Di mana bangsa Israel mengembara, mereka berada di padang gurun. Dan tempat itu merupakan tempat di mana tidak ada kehidupan, gersang, berbahaya, di mana makanan pun tidak cukup tersedia di sana buat bangsa Israel ketika mereka sedang berada di padang gurun. Bahkan ada bahaya yang mengancam dari binatang liar, binatang buas, ular, berbisa dan kalajengking yang siap membunuh mereka kapan saja setiap saat dalam kehidupan mereka. Dan dapat dipastikan Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya mereka ini tidak akan bisa bertahan hidup di padang gurun selama 40 tahun. Karena di sana ada banyak bahaya, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, ada banyak hal yang bisa mengancam nyawa mereka untuk tidak bisa hidup, bertahan hidup di padang gurun. Tapi puji Tuhannya, Tuhan menopang perjalanan itu. Tuhan berada di saat mereka sedang berada di padang gurun, sedang dalam perjalanan mereka sedang berada di padang gurun, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak membiarkan mereka. Kita tahu kisahnya bagaimana Tuhan sangat peduli, sangat care bagi kehidupan bangsa Israel dengan menyediakan tiang awan dan tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari untuk memberikan perlindungan, untuk menutupi mereka supaya mereka nggak kedinginan, supaya mereka nggak kepanasan. Bahkan saudara-saudara, ketika mereka lapar, ketika mereka mengalami kesusahan, kekurangan makanan, Tuhan sediakan mana buat mereka yang setiap pagi selalu fresh, selalu segar, selalu baru setiap hari. Bapak Ibu, itu makanan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan ada satu penafsiran mengatakan bahwa makanan itu adalah makanan para malaikat. Saya nggak ngerti apa malaikat itu makan juga ya saudara-saudara. Tapi itu penafsir bilang begitu. Mana adalah makanan para malaikat? Kebenarannya bisa iya bisa tidak. Karena saya belum pernah bertemu dinner dengan malaikat saudara-saudara. Tapi nanti kita cek kalau kita sudah berada di surga. Bapak Ibu, tapi ini luar biasanya Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan menopang perjalanan 40 tahun itu. Meskipun mereka dalam kondisi yang sulit,
Tuhan tidak membiarkan. Meskipun mereka dalam bahaya mengancam setiap saat. Nyawa mereka bisa menghilang setiap saat. Ada binatang buas, ada binatang liar yang siap menerkam mereka. Kapan saja, di mana saja yang bisa kehilangan nyawa mereka setiap saat. Tapi puji Tuhan, Tuhan ada di sana. Tuhan menyediakan mana, Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Dan mereka tidak kekurangan. Mereka selalu makan makanan baru setiap hari, setiap pagi. Dan mereka bisa melewati selama 40 tahun. Amin, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Makanya saya mau bilang Bapak Ibu, saudara dan saya, pagi hari ini bahwa ingat, yang pertama yang harus kita ingat dalam kehidupan kita pagi hari ini yang saya mau bagikan kepada saudara adalah peran Tuhan. Ya, ingat peran Tuhan, saudara-saudara. Nah, di Ulangan pasal 8 ayat 2 mengatakan bahwa ingatlah, ayat ini ditulis, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Iya, oke, thank you. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini menarik. Musa menulis dengan satu kalimat yang menurut saya ini bagus banget. Karena ini memang pengulangan ya saudara-saudara. Bagi bangsa Israel setelah mereka keluar sudah sampai di tanah Kanaan. Dan Musa mereview kembali, mengingatkan kembali. Ingat kepada seluruh perjalananmu yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ternyata kalau kita lihat di sini bahwa perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun itu adalah atas kehendak Tuhan. Jadi itu bukan semena-mena keinginan bangsa Israel. Meskipun mereka punya keinginan untuk memang mereka keluar dari perbudakan, keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Musa. Tetapi memang itu atas kehendak Tuhan, saudara-saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Nah, mungkin kalau kita lihat, mereview kembali bagaimana bangsa Israel, saudara-saudara, selama di padang gurun pasang surut kepercayaannya kepada Tuhan. Naik turun imannya kepada Tuhan. Hari ini mereka bersorak-sorai, puji Tuhan karena mengalami mujizat. Makan mana, terima mana tiap pagi. Tapi besoknya bisa teriak-teriak memberontak kepada Tuhan. Hari ini boleh mengatakan bahwa hanya satu Allah satu-satunya adalah yang sanggup menolong mereka, yang memberkati, mencukupkan kehidupan mereka. Tapi besoknya mereka akan buat anak lembu emas untuk mereka sembah, untuk mereka puji, untuk mereka agungkan. Ini kehidupan bangsa Israel selama di padang gurun. Tetapi Musa menuliskan, ingatlah perjalananmu itu. Mengingatkan engkau, supaya engkau tahu, supaya hatimu diketahui, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ternyata Tuhan, perjalanan itu Tuhan bermaksud untuk meneliti kehidupan bangsa Israel, hati-hati mereka, apakah mereka ini tetap berpegang pada firman Tuhan atau enggak sih? Apakah mereka ini tetap berpegang kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi bahaya yang mengancam kehidupan mereka, di tengah-tengah mereka harus melewati padang gurun di mana di sana tidak ada kehidupan. Di tengah-tengah mereka dalam perjalanan itu mereka mengalami musuh, mereka diserang, mereka dihabisi, seringkali mereka mengalami perang selama 40 tahun. Apakah engkau masih berpegang kepada firman Tuhan? Apakah engkau masih berpegang kepada perintah Tuhan? Ingat peran Tuhan ini dalam hidup saudara dan saya. Artinya apa? Tuhan itu selalu berperan memakai segala cara yang kadang-kadang tidak masuk akal kita untuk membentuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Kenapa sih harus masuk padang gurun Tuhan supaya engkau mengetahui aku ini kan berpegang pada firman Tuhan. Tapi Tuhan enggak, inilah kehendakku supaya mengetahui betul. Apakah engkau masih berpegang pada Tuhan atau enggak sama sekali. Makanya saya bilang begini, peran Tuhan dalam membentuk seluruh aspek kehidupan kita. Supaya saudara dan saya, setiap kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan Tuhan mau kepada bangsa Israel ini selalu berpegang teguh pada Tuhan. Meskipun harus melewati padang gurun 40 tahun. Meskipun seringkali mereka kekurangan makanan. Meskipun engkau harus menghadapi ular-ular berbisa yang siap membunuh kapan saja. Meskipun engkau harus mengalami berhadapan dengan binatang buas yang siap menerkamu, yang tidak ada kata pengampunan, yang tidak ada belas kasihan. Engkau harus menghadapi itu.
Tapi di sana Tuhan sedang membentuk engkau. Peran Tuhan dalam membentuk seluruh aspek kehidupan kita. Supaya setiap kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang memang proses pembentukan Tuhan dalam hidup saudara dan saya tahu persis bahwa tidak enak buat daging kita. Nggak enak. Kadang-kadang kita menolak. Tuhan, ini sakit, saya maunya yang enak saja. Tuhan, saya nggak siap dengan ini. Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya harus kehilangan orang yang saya kasihi? Kenapa saya harus kehilangan orang yang saya cintai? Kenapa saya harus mengalami sakit? Kenapa saya harus cancer? Kenapa saya harus bangkrut? Mungkin banyak kata why? Kenapa, dan kenapa? Kita bertanya kepada Tuhan. Tapi saya mau bilang, kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan untuk saudara dan saya alami, berarti Tuhan dan sedang mau saudara dan saya dibentuk untuk berpegang teguh sepenuhnya hanya kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Memang nggak mudah saudara-saudara. Memang nggak ringan. Perjalanan 4 tahun yang harusnya bisa ditempuh dalam 1 hari, tapi harus mengelilingi padang gurun 40 tahun memang nggak mudah, nggak gampang. Banyak mereka meneteskan air mata, banyak bergumul, menjerit, bahkan seringkali juga mereka lemah. Udahlah balikin aja kami ke Mesir. Betul ya, itu kata mereka. Di sana meskipun posisi mereka sebenarnya budak, tapi mereka lebih memilih untuk kembali ke sana. Karena kenapa? Mereka mengatakan di sana ada banyak makanan. Di sana tidak ada kesusahan. Di sana tidak ada pergumulan. Di sana tidak ada penderitaan. Meskipun kondisi kami budak, ya udah saya pengen kembali aja ke sana. Seringkali kan kita begitu saudara-saudara. Yang enak buat kita meskipun sebenarnya ya kita sudah dibebaskan dari perbudakan, tapi seringkali kita pengen kembali ke sana. Betul ya saudara-saudara? Karena kenapa? Enak. Enak buat daging kita, tapi pembentukan Tuhan seringkali nggak enak meskipun tujuannya baik. Supaya saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendaknya. Tapi buat daging kita, aduh ini menyakitkan. Proses. Aduh Tuhan kok nggak henti-hentinya sih proses. Hari demi hari, tahun lalu udah Tuhan proses saya. Kok tahun ini masih proses juga Tuhan? Kemarin Tuhan sudah saya menderita. Kok Tuhan izinkan bulan ini lagi saya harus menderita? Saya mau bilang kepada saudara, selalu tujuan Tuhan adalah supaya saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan kita bergantung sepenuhnya. Makanya Musa mengatakan, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah selama proses, selama pembentukan Tuhan, peran Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Apakah saudara masih berpegang kepada Tuhan atau enggak? Seringkali kita banyak melarikan diri. Karena enggak enak. Seringkali kita melawan karena tidak sesuai dengan harapan kita. Seringkali kita mengatakan, saya tidak siap dengan ini. Karena tidak nyaman buat daging kita. Nggak enak buat kita. Tapi saya mau bilang kepada saudara, padang gurun 40 tahun engkau perlu bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Amin. Pergumulan 40 tahun, kehidupan seberat apapun, proses apapun, pembentukan apapun. Di sana Tuhan sedang berperan supaya saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendaknya. Katakan amin. Amin. Tuhan mengajak kita mengalami itu. Tuhan sedang berperang di sana. Dan Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya. Makanya Paulus bilang bahwa yang lemah akan dikuatkan. Saudara yang sedang berlinang air mata akan dihibur, akan digantikan dengan sukacita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami sekarang itu hanya sementara. Jauh lebih besar sukacitanya, kebahagiaannya dengan kemuliaan yang akan diberikan oleh Tuhan. Ya memang saat menjalaninya nggak mudah. Saya ngomong gini gampang saudara-saudara. Buat saudara saya. Tapi pas mengalaminya memang kita kadang-kadang aduh. Ya berat ya. Tapi puji Tuhan. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan membiarkan saudara berjalan melewati semuanya itu sendiri. Amin. Amin. Saya mau bilang begini saudara-saudara. Peran Tuhan melatih kita untuk terus bergantung dan mempercayai firman-Nya. Melatih. Dilatih saudara. Seperti seorang petinju yang siap dilatih, yang siap bertarung kapan saja. Diterpa, dipukul, harus memikul beban berat supaya ototnya bisa. Ya saudara yang bukan petinju pasti nggak ngerti ya. Nah, yang petinju itu kan dilatih dengan keras Bapak Ibu. Ada MMA ya. Ya MMA itu kan dilatih. Saudara saya itu dulu sempat waktu tinggal di Bandung sebelum pulang ke Nias.
Dia bermain MMA itu, dilatih. Ada sparring partner ya. Mereka bergelut di situ. Sakit nggak? Sakit. Bapak Ibu, kadang-kadang ditonjok bengkak, bonyot wajahnya saudara-saudara. Yang tadi ya ganteng jadi rusak, bonyok ya. Saudara. Makanya saya nggak ikut, takut wajah ganteng saya rusak. Dilatih, sakit nggak? Sakit, nggak enak. Betul, nggak enak. Tapi dia dibentuk di sana, dilatih untuk menjadi satu pribadi, untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berperan, yang menolong, yang sanggup menolong, membebaskan kita dari segala penderitaan selama 40 tahun. Amin. Saya bilang begini, bahwa peran Tuhan melatih kita untuk terus bergantung. Ya, terus bergantung. 40 tahun terus bergantung. 50 tahun juga terus bergantung. Enggak selesai juga Tuhan. Terus bergantung. Penderitaan demi penderitaan dialami. Terus bergantung. Sudah berdoa? Sudah. Sudah puasa? Sudah. Saudara bayar kembalikan perpuluhan? Sudah. Sudah rajin menabung? Sudah. Tapi masih terus proses Tuhan. Tetap bergantung sepenuhnya dan mempercayai Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ada peran Tuhan di sana buat hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, ingat yang pertama, bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, ada peran Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, ingat yang kedua adalah, ingat untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 6 sampai 10. Ulangan 8 ayat 6 sampai dengan 10. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Iya. Yang kedua, saya mau bilang kepada saudara, ingat yang kedua adalah ingat untuk terus berpegang teguh pada firman-Nya. Saudara-saudara, Musa mengingatkan kembali di ayat 6 mengatakan, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Jadi di sini kita melihat yang harus ingat di bagian yang kedua adalah harus berpegang pada firman Tuhan. Harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita nggak berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka kita akan mudah goyah, mudah untuk terbawa arus, mudah untuk mengalami kelemahan iman, mudah untuk mengalami jatuh ke bawah, iman kita menjadi down, pengharapan kita menjadi down ketika kita mengalami berbagai situasi yang padang gurun dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Musa mengingatkan kembali bangsa Israel, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan dengan hidup menurut jalannya. Nah, nggak hanya cukup berpegang pada firman Tuhan. Saya mau bilang begini, kalau engkau hanya berpegang saja itu memang baik, betul, tetapi engkau harus menghidupinya. Amin. Itu kan dia bilang begini. Musa bilang begini, dengan hidup menurut jalan. Jadi berpegang, hidup, melakukan seperti yang Tuhan mau. Ini loh, percaya, saya pegang janji Tuhan. Saya pegang firman Tuhan. Apapun yang terjadi selalu mendatangkan kebaikan. Itu betul. Betul, saudara-saudara. Tapi nggak hanya cukup sampai di situ. Engkau harus hidup melakukannya juga. Amin. Nah, ini berat yang melakukannya ya. Saya tahu wajah saudara agak, jangan dong kamu gitu. Gak berat. Saudara. Engkau harus hidup menurut jalan yang ditujukannya dengan takut akan Dia. Nah loh, ini bukan hanya, oke, saya mau melakukannya, sudah melakukan, itu baik nggak? Cukup. Itu betul, hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi harus melakukannya dengan takut akan Dia. Nah, memang beberapa di dalam perjanjian lama takut itu kadang diartikan, beberapa ya saudara-saudara, diartikan hormat akan Tuhan.
hormat bukan hanya respect, tapi seperti bagaimana seorang budak menghormati tuannya gitu loh. Jadi apapun yang dikatakan tuannya, dia harus melakukannya. Itu ya, itu maksud saya. Jadi saya mau gambarkan di situ. Jadi itu saudara-saudara. Jadi oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dengan takut akan Dia. Bangsa Israel 40 tahun memang saudara-saudara, saya sudah bilang dari awal bahwa mereka ini seringkali memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan. Seringkali mereka menyakiti hati Tuhan. Seringkali mereka tidak berpegang pada firman Tuhan. Tidak mempercayai apa yang Tuhan sudah janjikan bahwa mereka akan sampai ke tanah Kanaan. Meskipun Tuhan pada akhirnya generasi Musa saudara-saudara tidak sampai ke tanah Kanaan, hanya Yosua dan beberapa orang lainnya yang baru sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Karena ada sebab, karena mereka kedegilan hati mereka melawan Tuhan berulang kali. Tapi puji Tuhannya itu loh, meskipun gimana pun bangsa Israel, Tuhan itu penuh kasih kepada mereka, meskipun Tuhan selalu menghukum loh, menghukum ketika mereka melawan Tuhan hukum, ketika Tuhan melawan mereka hukum, Tuhan hukum. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka, bangsa ini luar biasa banget ya. Jadi kenapa? Mereka banyak tidak hidup menurut jalan Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka nggak berpegang teguh pada perintah Tuhan. Mereka berpegang teguh pada pemikiran mereka. Apa yang mereka yakini benar, itu yang mereka lakukan. Apalagi dengan kata-kata orang. Apalagi dengan kata-kata motivator, mereka berpegang dengan itu. Hidupmu tidak ditentukan oleh motivator. Hidupmu tidak ditentukan oleh kata-kata quote yang memberikan kamu semangat setiap hari. Tapi hidupmu dan saya ditentukan oleh firman Tuhan. Meskipun saya kasih quote, kalau saudara nggak bisa menghidupi firman Tuhan, itu nol nilainya saudara-saudara. Itu quote-quote barusan. Nggak bisa, nggak berperan dalam hidup saudara. Itu hanya memenuhi pengetahuan wawasan kita. Tapi nggak mengubahkan hidup kita. Saya mau kasih tahu saudara, motivator itu dia menjadi motivator setelah sukses atau sebelum sukses? Setelah sukses, saudara-saudara. Yang dia ceritakan adalah kesuksesannya. Nah, saudara bisa mengikuti itu, bisa saja. Tapi hidup kita nggak begitu. Bisa saja juga kita nggak bisa berhasil. Saudara-saudara. Oh, kayaknya motivator, kayaknya saya harus lakukan ini. Kayaknya ini benar, Bang. Betul. Saudara-saudara, tapi kita orang beriman, orang percaya kepada Tuhan. Hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh apa kata orang, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Masalahnya engkau berpegang teguh nggak pada firman Tuhan? Engkau melakukannya nggak, hidup sesuai dengan jalan Tuhan? Dan engkau menghormati Tuhan atau enggak dalam setiap aspek kehidupan? 3 hal ini dalam berpegang teguh kepada Tuhan harus ada. Pertama, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, dan kemudian menghormati Tuhan. Saudara-saudara, ada satu kisah. Saya mau ceritakan kepada saudara pada tanggal 26 Oktober tahun 2010. Saudara mungkin pernah menonton berita atau cerita ini. Saudara-saudara, di Kepulauan Mentawai terjadi tsunami yang sangat besar pada saat itu yang menyebabkan 499 orang meninggal dunia, saudara-saudara. Dan 60 orang yang dinyatakan hilang. Namun di balik tragedi yang memilukan itu, saudara-saudara, ada satu kisah tentang seseorang yang bernama Andripal Samaloisha. Ya, namanya ini umurnya baru 4 tahun, saudara-saudara. Dan dia tinggal bersama neneknya. Pada saat musibah itu terjadi, Andrea terpisah dengan neneknya dan terjadi gelombang yang begitu besar menghantam rumah mereka, saudara-saudara. Lalu anak ini karena tidak bisa menahan gelombang yang cukup besar, tsunami yang cukup besar, ia terbawa oleh arus dan sampai kepada lautan lepas. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada satu orang pun yang berpikir bahwa anak ini sudah selamat. Sudah dinyatakan hilang, nggak ditemukan sama sekali. Sudah dicari oleh tim SAR, dicari, tapi tidak ditemukan sama sekali. Jadi apa yang menarik, tapi suatu saat ada yang sedang pergi mencari di lautan yang luas, saudara-saudara, dan singkat cerita anak ini ditemukan dalam kondisi hidup. Nah, ini luar biasa. Anak ini ditemukan dalam kondisi hidup, sebelumnya sudah dicari tapi tidak ditemukan, dinyatakan hilang. Kemudian seseorang mencari di lautan yang luas, yang lautan lepas, saudara-saudara. Lalu dia ditemukan di sana, di tengah-tengah laut yang ada gelombang, ada dingin, segala macam. Ada di sana, bisa mengancam nyawanya juga. Bisa mati karena dehidrasi, karena tidak minum, dan lain sebagainya. Dan dia selamat. Dan apa yang menarik dari kisah ini? Andrian ini bisa selamat karena kenapa? Berpegang pada sepotong styrofoam.
busa ya, apa ya? Bukan busa, styrofoam lah ya. Ya, saudara paham ya, styrofoam itu bahasa Inggris soalnya. Berpegang pada salah satu styrofoam yang tidak cukup besar, umur anak 4 tahun ini. Dan saudara-saudara, itulah yang menjadi pegangannya selama berhari-hari, selama berminggu-minggu. Setelah sekian lama pencarian dan dia ditemukan, dia selalu berpegang pada styrofoam itu. Di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah dinginnya malam, di tengah panasnya terik matahari, si Andrian ini selalu berpegang pada styrofoam itu. Dan akhirnya dia ditemukan hidup. Ini kisah yang menarik menurut saya yang perlu kita menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Oh iya, kalau Andrian ini berpegang pada sepotong styrofoam dan dia bisa hidup. Apalagi saudara dan saya, anak Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Pasti kalau kita berpegang pada firman Tuhan, saudara dan saya akan lebih hidup. Amin. Iya dong. Masa styrofoam aja bisa memberikan hidup, apalagi firman Tuhan yang hidup. Pasti memberikan saudara hidup dan saya. Pertanyaannya, seringkali kita melepaskan genggaman kita dari tangan Bapa. Seringkali kita yang mau tidak dipegang, yang hidup kita nggak mau dituntun oleh Tuhan. Kita mau berjalan sendiri seperti anak kecil yang sedang berjalan di keramaian dengan papa mamanya, saudara-saudara. Di tengah jalan dituntun oleh mamanya, sini nak supaya engkau tidak sesat, supaya engkau bisa selamat, supaya engkau tidak dicuri oleh orang, supaya engkau tidak mengalami apa-apa. Tapi anak kecilnya memberontak sama mamanya, nggak mau mas, saya pengen jalan sendiri. Karena merasa sudah besar, merasa sudah dewasa, merasa sudah mengerti, merasa sudah tahu semuanya. Maka dia memisahkan dirinya dari orang tuanya. Dan akhirnya dia kehilangan kehidupan. Seringkali kita begitu saudara-saudara sama Tuhan. Kita merasa udah Tuhan bagian ini saya aja, Tuhan gak perlu terlibat. Tuhan gak perlu tahu, Tuhan gak perlu ikut campur. Yang ini bagian saya. Nanti kalau giliran susah tidak ada jalan keluar. Nah disitulah peran Tuhan. Disitulah Tuhan kamu ada. Nanti Tuhan kalau saya sudah menangis gak kuat lagi. Saya baru datang berdoa. Memohon Tuhan. Tuhan bantu saya. Tapi kalau yang ini, no. Jangan. Please deh. Biar aku aja. Karena kamu tahu Tuhan. Pekerjaan ini berat. Buat Tuhan. Saya aja. Merasa mampu. Merasa bisa melakukan sendiri. Tapi Tuhan bilang mengingatkan kita, mengingatkan bangsa Israel. Jangan melupakan Tuhan. Ingat untuk berpegang pada firman Tuhan. Ingat untuk hidup menjalani firman Tuhan. Ingat untuk hormat akan Tuhan setiap hari. Di dalam setiap kehidupan kita. Itu ingat yang kedua. Yang ketiga. Ulangan pasal 8. Ayat 11 sampai 16. Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ya. Nah saudara-saudara, yang ketiga yang saya mau bilang adalah ingat. Yang ketiga, yang saudara-saudara jangan lupa. Nah, ini jangan lupa ya saudara-saudara. Ingatnya adalah jangan lupa. Ingat, jangan lupa. Seringkali pesan itu kan penting ya saudara-saudara. Kalau ada pesan penting kepada seseorang, ya saya tahu kalau Pak Andri ngasih pesan ke saya, Jun, ingat, jangan lupa. Besok kita akan pelayanan jam 10. Saya akan ingat saudara-saudara. Itu pesan karena penting, urgensi. Itu yang harus saya ingat karena besok saya akan ketemu jam 10 pagi begitu. Nah, saudara-saudara, di ayat 11 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Yang pertama tadi kita mengatakan, kita ingat peran Tuhan, sudah betul, itu hebat, luar biasa. Yang kedua, kita sudah berpegang teguh pada firman Tuhan, itu dahsyat men. Yang ketiga, sekarang yang paling penting, yang sering kali dilupakan, yang sering terjadi dalam kehidupan kekristenan kita adalah lupa alias poho. Bahasa Jermannya lali ya. Saudara tahu lah bahasa itu ya. Musa mengatakan, ojo lali mas. Ojo lali mbak, ingat jangan lupa. Jangan kau melupakan Tuhan. Pada awalnya kita memang melibatkan Tuhan. Ketika kita mulai merintis usaha, kita berdoa, kita berpuasa, rajin bergumul, rajin sembahyang, rajin meditasi, rajin baca Alkitab. Kita seolah-olah sebelum buka pintu toko kita sudah jamaah, kita sudah angkat tangan, kita nyanyikan pujian 3 album supaya toko kita hari ini diberkati laris oleh Tuhan. Ketika anak-anak kita masih kecil, kita doain, kita tumpangin tangan. Dari dia buka mata sampai tutup mata lagi, kita tumpangin. Dia masuk pintu sekolah juga, kita tumpangin tangan juga. Bahkan gurunya kalau perlu tumpangin tangan juga. Kursi-kursi kita tumpangin tangan. Kita mau melibatkan Tuhan. Kita mau berpegang pada firman Tuhan. Tapi pada akhirnya, yang sering menjadi masalah ketika orang menjadi sukses, berhasil, diberkati oleh Tuhan, sukses dalam kehidupannya, lupa akan Tuhan. Lupa bagaimana Tuhan menolong dia. Lupa bagaimana Tuhan menyertai dia. Lupa bagaimana Tuhan berperan dalam kehidupannya. Lupa bahwa kesuksesan, keberhasilan, ketenaran, saat ini yang sudah diterima, keberhasilan yang saat ini sudah dicapai, dia lupa bahwa di sana ada peran Tuhan yang besar. Makanya saya mau bilang, seringkali kita orang yang mudah sekali lupa akan Tuhan. Mudah sekali tidak mengingat apa yang baik yang diberikan oleh Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Pada saat kita mengalami kesusahan, kesulitan, bangkrut usaha, anak kita nggak naik kelas. Kita melawan Tuhan, kita marah sama Tuhan. Tapi kita melupakan semua kebaikan yang selama ini Tuhan sudah lakukan bagi kita. Ketika anak kita ranking 1, ranking dan terus. Sukses. Bisnis kita, di sebelah kita, kiri kanan kita, ada toko. Tapi toko kita yang dikerumunin oleh orang untuk beli. Karena di sana Tuhan memberkati, saudara-saudara. Tapi ketika bangkrut, ketika sulit, ketika toko nggak laku, anak kita tidak mencapai prestasi, kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan. Seringkali kita marah sama Tuhan. Kita memberontak, kita marah, menanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi kita melupakan bahwa selama ini ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tetapi hanya karena satu kesalahan kita melupakan banyak kebaikan 1000. Peribahasa bilang, susu. Gimana? Nila setitik. Nah, itu dia. Hafal kan semua. Untung Ibu Juli hafal banget. Saya nggak hafal malah. Makanya tadi susu apa ya? Susu. Ternyata apa gara-gara. Terima kasih Bu Juli. Luar biasa. Bukan junior. Ya hanya gara-gara satu hal membuat kita lupa segalanya akan Tuhan. Kita lupa akan penyertaan Tuhan yang selama 40 tahun itu loh mas. Di padang gurun itu sudah Tuhan sertai 40 tahun, kita lupa. Bahwa setiap pagi itu Tuhan menyediakan mana yang gratis, yang fresh from the oven. Ya saudara-saudara, kita lupa. Kita lupa bahwa selama 40 tahun itu Tuhan sudah memimpin kita. Tuhan sudah menyediakan tiang awan dan tiang api buat saudara dan saya. Kita lupa selama 40 tahun ini Tuhan sudah banyak bekerja memberikan mujizat bagi hidup saudara dan saya. Kita lupa bahwa segala sesuatu keberhasilan, kesuksesan, kepintaran yang kita raih ini adalah berkat daripada Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Kita lupa bahwa apa yang kita raih hari ini adalah memang semata-mata berkat kasih karunia Tuhan buat kita. Sehingga ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, seperti tidak ada jalan keluar, kita marah dengan Tuhan dan melupakan Tuhan dan tidak berpegang pada perintah Tuhan. Musa bilang, hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah, pada peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ini di Ulangan pasal-pasal berikutnya saudara-saudara kalau saudara baca.
Makanya di situ ada berkat dan kutuk. Ya, kalau engkau melupakan Tuhan, ya saudara-saudara. Ini bukan nakut-nakutin saudara-saudara. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, ini loh, sudah makan dan kenyang. Artinya apa? Sudah diberkati Tuhan ini. Nggak kekurangan Bapak Ibu. Mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiamnya. Nah ini rumahnya yang tadinya hanya satu tingkat, hanya 2 kamar, 1 kamar mandi, ruang tamu dan ruang dapur bersatu, saudara-saudara. Tadinya rumahnya begitu ya Bapak Ibu. Sekarang udah 3 lantai, di situ ada kolam renang 3. Gitu ya saudara-saudara. Yang tadinya dia hanya pakai roda 2, saudara-saudara. Sekarang rodanya udah banyak. Ya, yang tadinya di rumah sering kepanasan kalau tidur harus buka jendela, buka pintu semuanya. Sekarang sudah enggak lagi. Ada pendingin yang tiap malam bukan lagi buka jendela, tapi masuk dalam selimut, saudara-saudara. Karena enak, adem. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta peramu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Tadinya cincin kawin aja nggak ada, saudara-saudara. Karena digadein. Ya mohon maaf ya nggak. Karena butuh. Sekarang cincinnya udah banyak kalau jalan begini, saudara-saudara. Ya begitu ya. Coba kalau saya saya nggak khotbah begitu ya, saudara-saudara. Karena saya nggak punya cincin banyak, Bapak Ibu. Ya. Yang tadinya nggak ada lembu sapinya. Ya ini Musa bilang begitu, saudara-saudara. Jangan engkau tinggi hati. Semua yang ada padamu itu bertambah. Yang tadinya dari tidak ada menjadi ada. Ya, rumah bertambah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Belum apartemen, belum kos-kosan. Oh banyak banget ya saudara-saudara. Ya. Bahkan setiap ada apartemen yang baru selalu ada dia punya di situ saudara-saudara. Minimal 1. Yang tadinya dari bebek menjadi Pajero. Ya, luar biasa ya. Aminkan saya saudara-saudara. Ya. Ya. Yang tadinya dari handphone poni-poni yang krik ke telepon saudara-saudara. Sekarang udah pakai iPhone 13 Plus. Canggih. Yang tadinya rumahnya kalau dibuka pintu bunyi saudara nyih. Sekarang kalau buka udah pakai tombol totek. Masuk saudara. Bahkan ada suara welcome home. Gitu, saudara. Semua bertambah. Hebat, diberkati Tuhan. Musa bilang, jangan engkau tinggi hati. Ini saudara-saudara penyakit manusia pada bumi. Menjadi sombong. Yang tadinya ketika susah, saudara-saudara datang ke sana ke sini. Teman, oh kayaknya ini teman saya, ini sahabat saya, ini keluarga saya. Ketika kaya Bapak Ibu, ketika berhasil, ketika sukses. Melupakan. Aku datang kepadamu. Kamu siapa ya? Saya nggak kenal. Kamu siapa ya? Bahkan seringkali orang minta tolong kepada dia. Aduh mohon maaf. Saya nggak bisa. Saya nggak ada yang bisa bantu. Tinggi hati. Menjadi sombong. Sehingga engkau melupakan Tuhan. Coba lihat, pernah tahu tuh nggak kisah beberapa waktu yang lalu. Orang yang sukses yang sekarang ditangkap Bapak Ibu. Dia mengatakan, saya juga bingung bagaimana Tuhan bisa membuat saya bangkrut. Tahu nggak ya? Tahu, pasti Jessica tahu ya. Anak muda baru kemarin yang sudah sukses karena bukan judi siapa? Trading gitu lah saudara-saudara. Dia sampaikan di salah satu stasiun televisi. Mungkin Tuhan juga bingung bagaimana membuat saya supaya saya bisa bangkrut. Sombong, tinggi hati, lupa bahwa apa yang dia capai hari ini karena kemurahan Tuhan. Akhirnya jeblos di penjara saudara-saudara. Saya mau bilang begini. Musuh dari iman adalah lupa. Bahwa musuh dari iman adalah lupa. Dan seringkali iman kita ini lupa akan Tuhan. Sehingga iman kita menjadi goyah. Iman kita menjadi luntur. Iman kita menjadi down. Orang yang membanggakan kekuatannya. Ya, kekuatan diri sendiri adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Jadi kalau saudara hari-hari ini Anda hidup dengan bangga dengan diri Anda, boleh nggak? Boleh bangga saudara-saudara. Tapi kalau engkau sampai melupakan Tuhan, kalau engkau merasa bahwa semua adalah karena aku, tim musik ini boleh keren hari ini karena aku. Well, saya itu nggak ada yang fala suaranya karena aku.
Sekarang YouTube kita, semua yang kita capai, multimedia kita hebat mengalami pengamat jiwa. Kita mengatakan aku, engkau lupa bahwa di sana Tuhan berperan. Engkau sudah STH, sudah MTH, sudah doktor, sudah apa lagi? Sudah S yang sudah makin sulit untuk disebutkan saudara-saudara. Engkau lupa. Engkau dipakai Tuhan menjadi seorang dokter misalnya. Yang tadinya hanya dokter gigi, sekarang udah menjadi dokter kandungan, udah menjadi dokter-dokter yang lain. Gak nyampe ya, salah ya. Tolong koreksi ya. Ya. Yang tadinya dari dokter umum menjadi dokter spesialis. Yang di Indonesia belum ada yang bisa menyembuhkan kanker, bahkan di seluruh dunia. Tapi Tuhan pakai engkau menjadi seorang dokter yang bisa menyembuhkan kanker yang sakit. Ketika ketemu dengan engkau langsung pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara-saudara, sembuh. Engkau lupakan Tuhan. Orang yang membanggakan kekuatan diri adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Engkau bangga dengan kekuatanmu, tapi engkau melupakan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita capai dalam kehidupan kita adalah karena Tuhan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Di sana tidak ada jalan keluar, tidak ada air kehidupan. Tuhan buka air supaya saudara dan saya minum. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkan hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Ya, saudara-saudara, ini yang saya mau bilang, bahwa jangan melupakan Tuhan. Ingat segala apa yang sedang Tuhan sudah buat, yang sedang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, keempat. Ulangan 8 ayat 18 ayat 19. Ulangan 8 ayat 18 dan 19. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Iya, saudara-saudara, bagian yang ketiga yang saya mau bilang bagi kita semua adalah tahu diri. Selalu ingat untuk selalu tahu diri. Kita ini siapa? Ya, di dalam Ulangan pasal 8 dan 18, mulai dari 17, dia menuliskan begini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjiannya dikerahkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi makanya saya mau bilang kedua, bagian yang terakhir, yang keempat yang saya mau ingat, yang harus kita ingat adalah kita harus tahu diri. Saudara-saudara, sekarang kita nggak tahu diri. Yang tadi yang pertama bahwa ingat peran Tuhan. Yang kedua ingat untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang ketiga untuk tidak menjadi orang yang pelupa. Dan yang keempat adalah kita harus tahu diri. Jangan engkau mengatakan bahwa kekuasaanku dan kekuatanku, tanganku adalah yang membuat semua karena aku. Harus tahu diri, sadar diri. Bahwa apa yang kita raih, apa yang kita capai, apa yang kita sudah terima, kesuksesan, keberhasilan, apapun dalam kehidupan kita, kemajuan yang kita alami, semata-mata karena memang Tuhan yang menolong kita. Kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa mencapai semua itu. Kita harus tahu diri, saudara-saudara. Kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kalau tahu diri, pasti rajin kebalikan perpuluhan, saudara-saudara. Betul ya? Rajin kebalikan perpuluhan, karena tahu diri. Hanya 10% Tuhan, saya tahu diri. Meskipun saya selalu setiap bulan hanya pas 10% aja. Gak pernah lebih dari 10%. Tapi tahu diri mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tahu diri bahwa semua kepunyaan aku adalah bukannya titipan Tuhan.
maka saya tidak perlu semena-mena sembarangan untuk mengelolanya. Saya harus serius, saya harus benar. Tuhan kasih kepercayaan jemaat di GPKDI di sini, di tempat kita di sini. Semata-mata karena memang Tuhan mau mempercayakan supaya kita, saudara dan saya memang mengalami pertumbuhan iman yang benar, yang jelas dalam Tuhan. Kita harus tahu diri. Kita harus sadar. Kita harus memahami siapa kita di hadapan Tuhan. Dan seringkali orang nggak bisa melihat ini. Mulai begini saudara-saudara, bahwa ada seorang presiden Brazil tahun 1985. Saat dia melakukan kampanye, ia berkata bila mendapat 5.000 suara dari anggota partainya, maka tidak ada yang mendapatnya dari posisi presidennya. Nah saudara-saudara, bahkan Tuhan pun mengatakan, dia bilang tidak bisa mendapatnya. Tapi tahu apa yang terjadi? Sebelum peresmian jabatannya menjadi seorang presiden, dia mengalami sakit dan tiba-tiba nyawanya hilang. Ini orang yang gak tahu diri. Presiden ini. Bahkan Tuhan pun dia bilang gak sanggup untuk mendepak dia. Gak sanggup untuk menurunkan dia dari jabatannya. Meremehkan Tuhan. Meremehkan kuasa Tuhan. Meremehkan bahwa apa yang dia capai adalah karena memang Tuhan tempatkan dia di situ. Orang yang merasa dirinya hebat dalam setiap pencapaiannya cenderung merasa tidak membutuhkan Tuhan dan melawan Tuhan dalam tindakannya. Mau begini. Orang yang merasa dirinya hebat dalam setiap pencapaiannya cenderung merasa tidak membutuhkan Tuhan. Karena dia merasa bahwa sudah tercapai dalam kehidupan kita. Coba lihat ketemu orang-orang yang sudah sukses, seringkali mereka nggak membutuhkan Tuhan. Nggak mau ibadah, nggak mau datang kepada Tuhan. Nggak mau berdoa, nggak mau baca firman Tuhan, nggak butuh Tuhan. Sudah hebat, sudah sukses. Tapi saya mau bilang begini, bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang sedang melawan Tuhan di dalam tindakan kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keempat hal ini biarlah menjadi berkat bagi hidup kita dan selalu kita ingat. Ingat bahwa dalam segala hal Tuhan sedang berperan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ingat untuk terus berpegang kepada Tuhan meskipun melewati padang gurun. Dan yang ketiga adalah ingat supaya jangan lupa bahwa Tuhanlah yang memberkati hidup saudara. Dan yang keempat adalah harus tahu diri. Mari kita belajar bersama-sama dan saya percaya kita akan mengalami pertolongan dan berkat Tuhan yang melimpah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia. Jadikanku Kau terus menerima. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata. Memulihkan. Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan. Hati hamba
Bapa di dalam surga, seringkali kami memang melupakan Engkau. Banyak alasan kami untuk bisa melupakan Engkau ya Tuhan. Di dalam kesedihan kami, di dalam kemarahan kami, bukan saja kami melupakan Engkau, bahkan meninggalkan Engkau. Tetapi ketika kami mendapatkan segala sesuatu yang baik, kami sibuk menikmati semuanya, dan kami melupakan Engkau. Tuhan, Bapa dalam surga, ampuni kami ya Bapa. Jika kami begitu mudahnya melupakan Engkau yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Engkau yang sudah merebut kami dari api neraka. Begitu mudahnya kami melupakan Engkau begitu saja. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami. Kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan masih berjalan di dalam kehidupan kami ke depan. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami tidak melupakan Engkau, ya Bapa. Di dalam setiap tarikan nafas kami dan detak jantung kami, Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Engkau mengingatkan ada Tuhan yang berperan luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak boleh putus asa. Tidak boleh kami menyerah. Tidak boleh kami mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga kami tidak boleh lupa untuk bersujud, berlutut di hadapan-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu. Karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tolong kami ya Bapa. Dalam setiap kehidupan, setiap bagian kehidupan kami sehari-hari, selalu mengingat Tuhan. Selalu mengingat semua apa yang sudah Tuhan lakukan begitu dahsyat luar biasa. Semua berkat. Bahkan kami mengingat setiap tetes darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan bagi kami semua. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini firman Tuhan mengajak kami untuk tidak melupakan dan selalu mengingat perjalanan hidup kami selama ini yang tidak pernah Tuhan tinggalkan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati Evangelis Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan terus berbicara kepada kami. Terus mengingatkan kami. Sehingga kami suatu saat kelak melangkah masuk ke dalam surga yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Saya ingatkan kepada kita semua. Nanti petang jam 6 kita akan mengikuti acara The Lantern. Acara yang besar. Selama ini mungkin kita The Lantern belum pernah ada acara yang sebesar ini. Yaitu acara yang melibatkan sinode pusat, sinode daerah juga. Bahkan melibatkan orang-orang di luar GPKDI, yaitu sebuah acara seminar tentang how to manage our money. Ini sebetulnya ditujukan kepada anak-anak muda, tetapi saya percaya berkat atau manfaat dari acara ini akan dapat juga diterima oleh mereka-mereka yang bukan dari kalangan anak muda. Bagi saudara yang belum mendaftar dan ingin ikut, saya rasa masih bisa mendaftar. Tapi pendaftar hari ini tidak mendapatkan sertifikat. Yang mendaftar sebelum tanggal 20 mendapatkan sertifikat ya. Saudara masih bisa mendaftar, ada link daftarnya. Saya rasa sudah diedarkan. Dan atau saudara bisa tanya kepada saudara Aldi. Dan
Saya ikut, tapi saya tidak tampil di layar di Zoom ini. Saya ingin semua anak-anak muda khususnya dan Pak Junius yang akan memimpin di dalam acara Zoom ini juga nantinya. Jam 6 petang. Acara yang sangat bagus dan sangat penting sekali bagi kita semua. Ya. Ikutilah siaran program 1 RRI Bandung dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya akan membawakan firman Tuhan di sana pada tanggal 27 Juli 2022 jam 8 malam sampai jam 9 malam di gelombang 97,6 FM ataupun RRI Playgo. Hadirilah juga persekutuan The Lantern pada minggu depan, hari Minggu tanggal 31 Juli 2020. Acaranya on-site di tempat ini jam setengah 11 sampai dengan jam 12 siang. Dibawakan oleh Evangelis Junius. Pada acara ini akan disampaikan acara Deep Talk. Satu acara yang menarik karena di situ kita akan, anak-anak muda ini akan berbicara tentang banyak hal yang mungkin bahkan satu hal yang sangat dalam bagi mereka masing-masing, dan itu akan nanti dengan cara yang unik ya. Saya tidak sebutkan sekarang, tapi nanti biar minggu depan saja. Lalu bagi jemaat yang ingin memberi masukan, usulan, kritikan ya, dapat memberikan secara langsung kepada sekretariat atau kepada saya, atau juga dimasukkan di dalam kotak persembahan dalam tulisan, tapi tolong jangan surat kaleng ya. Jadi ada namanya siapa yang memberi masukan atau kritikan, usulan dan sebagainya. Lalu mari kita kembali menjadi berkat bagi orang lain, yaitu dengan memberikan persembahan khusus untuk dana bantuan sosial. Bisa dikirimkan ke nomor rekening yang ada di warta dan atau dimasukkan ke kotak persembahan khusus. Lalu saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian, kita mendapatkan kiriman, yaitu pakaian layak pakai. Bukan pakaian baru, tapi layak pakai, dan saya sudah lihat beberapa cukup baik. Dan tidak, ya pokoknya tidak terlihat jelek lah. Dan itu khusus wanita dan dewasa. Tadinya saya mau minta tolong Ibu Evi kalau bisa bantu saya untuk merapihkan itu, karena Ibu Heni sedang sakit, jadi hari ini tidak hadir di dalam acara. Bagi saudara yang ingin melihat dan ingin mengambil bagi diri sendiri, saya persilahkan. Nanti minta tolong Evi yang atur ya, Ibu Evi ya. Ada di belakang itu ada 2 dus yang bisa diambil. Nanti kalau saudara tidak ada yang mau ngambil lagi, maka akan saya kirimkan ke rekan-rekan di GPKDI di daerah. Yang lalu kita pernah mendapatkan begini dan sudah dikirimkan ke GPKDI di Blitar. Dan mereka sangat bersukacita luar biasa dapat kiriman ini. Kenapa saya bagikan kepada saudara sekalian terlebih dahulu? Karena terus terang pengirimannya agak mahal. Pengiriman ke Blitar ini belum sampai ke Kalimantan ini agak mahal. Jadi saya pikir biar kita dulu yang membutuhkannya silahkan ambil untuk sendiri, bukan untuk dijual. Dan itu saya bisa pertanggungjawabkan karena orang yang memberikannya ini adalah jemaat. Ya bukan jemaat, mungkin sudah di jemaatnya, jemaat online sebetulnya. Tidak tinggal di Bandung. Jadi nanti tolong Ibu Evi ya, bantu ya untuk hal ini. Lalu jangan lupa hadiri Zoom Jumat. Memahami ayat-ayat Alkitab nanti pada Jumat yang akan datang jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi serius, kita bicara soal ayat-ayat Alkitab, memahami benar tentang ayat-ayat Alkitab ya, yang kita tidak mengerti atau mungkin punya pengertian yang belum benar-benar tepat dan sebagainya.
santai bersama kata Zoom pada hari Rabu jam 7 malam. Untuk anak-anak kita tolong didorong untuk mereka ikut Zoom. Hari ini sebetulnya ada kebaktian anak on-site ya. Tapi kelihatannya beberapa anak tidak bisa hadir. Ada yang karena sakit mungkin, ada yang karena juga ada halangan. Tolong doakan kebaktian anak ini supaya bisa lebih lagi memberkati anak-anak. Dari sejak anak-anak mereka sudah berada di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, saya rasa itu saja dan jangan lupa grup Gitar Maut nanti mungkin ada latihan nanti hari ini. Dan itu akan kemarin mau ditayangkan di RRI Bandung nggak jadi, akan ditayangkan di TVRI, tapi nggak jadi juga akan ditayangkan di lebih dari itu, yaitu di Swiss, negara Swiss nantinya. Ya jadi harus latihan ya, silakan. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari saya undang untuk setiap yang untuk jemaat yang ada di tempat ini boleh memberikan persembahan pada kantong-kantong yang sudah diedarkan. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau yang ada di akhir ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Mari saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengingatkan kami untuk berpaut pada firman-Mu dan selalu bersandar pada perkara-perkara yang Tuhan telah berbuat dalam diri kami. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan memberkati
jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan hari ini, terimalah dan kuduskan Tuhan, supaya menjadi dupa yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, penghidupan mereka, bahkan pelayanan yang dilakukan, Engkau memberkatinya dengan berlipat kali ganda. Bapa, kami juga mau menyerahkan anak-anak kami yang juga mengikuti ibadah. Tuhan berkati guru-guru yang membimbing mereka, biar anak-anak ini bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga kepada para orang tua kami yang karena kelemahan tubuh, karena satu dan lain hal mereka tidak hadir, tetapi Tuhan berkati mereka jika mereka mengikuti ibadah secara online. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan akan menguatkan mereka pada hari tua mereka dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit, pulihkanlah mereka Tuhan. Berkati perawatan yang dilakukan, supaya saudara-saudara kami juga pulih oleh karena kesembuhan dari nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk semua program pelayan pada minggu yang akan datang. Kau berkati Delenter, Engkau berkati juga siaran melalui RRI Bandung, maupun memahami ayat Alkitab dan sebagainya. Kami percaya bahwa semua ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan untuk menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau. Kau berkati pemerintah dan negara kami yang masih terus berupaya untuk mengatasi varian-varian COVID yang baru. Tapi kami percaya jika Tuhan yang sudah meredakannya, Tuhan yang akan melenyapkannya. Dan berikan kami keberanian Tuhan untuk bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Tuhan akan menyertai kami pada minggu yang akan datang dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dengan tangan kami. Tuhan membuatnya berhasil. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau merendahkan diri untuk menerima berkat dari kasih karunia dari Allah Bapa yang penuh rahmat dan anugerah tercurah atas kita di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh penyertaan Allah Roh Kudus yang mendampingi, menguatkan dan menghibur kita saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.